Sidang lanjutan kasus perusakan hutan di Desa Suwo-Suwo, Kecamatan Sumai, dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsu Rijal, kembali digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Tebo dengan agenda replik atau pembacaan tanggapan terhadap pledoi terdakwa Syamsu Rijal, Kamis 27 Mei 2021. Dalam pledoinya, Jaksa Penuntut Umum tetap menolak seluruh pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Syamsu Rijal, dan JPU tetap dengan tuntutan semula, yaitu 3 tahun 4 bulan kurungan penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, Hisom, penasihat hukum Idai, sapaan akrab Syamsu Rijal, mengatakan, mulai dari sidang tuntutan hingga replik yang ditulis JPU bukanlah fakta, melainkan BAP. Kejari Tebo, Imran Yusuf, mengatakan, pledoi ditolak karena bukti atas kesalahan Syamsu Rijal sudah cukup dan dinyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Dari data yang dihimpun reporter Today TV Indonesia Regional 3 Jambi, Romi Faisal, sidang keputusan kasus dugaan perusakan hutan yang terjadi di Desa Suwo-Suwo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, akan digelar Jumat pagi 28 Mei 2021. Pendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menolak seluruh pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana kami selaku penuntut umum pada surat tuntutan nomor register perkara PDN garis datar 26 garis miring R.5.17 garis miring EKU.2 garis miring 03 garis miring 2021 tanggal 21 Mei 2021 yang kami bacakan pada persidangan yang lalu, bahwa selanjutnya tanggapan ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan surat tuntutan tersebut. Demikian tanggapan ini kami baca dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2021. Undang-Undang Ketenagakerjaan berkenaan dengan kontrak kerja antara terdakwa dengan saksi Ahmad Arifin. Saya kira keliru ya manakala penuntut umum menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nampaknya ada kesalahan dalam menggunakan dasar hukum yang dijadikan oleh penuntut umum, karena sudah yang berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, sudah tidak lagi berlaku Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, berkenaan dengan ketenagakerjaan, berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu hanya berlaku terhadap orang di atas 10 orang, tidak berlaku terhadap pegawai yang ada di bawah 10 orang. Seperti contoh, saya punya warung, punya 2 pegawai, saya tidak pakai Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya pakai kesepakatan keperdataan yang mana telah diatur dalam asas kebebasan berkontrak dan juga asas fakta sunt servanda, yang mana tentunya yang mulia Majelis Hakim yang sudah mengadili perkara perdata memahami tentang kesepakatan para pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan itu bebas mau ditulis seperti apa perjanjiannya, asalkan di dalam perjanjian itu dilaksanakan secara bebas dalam berkehendak tanpa adanya tekanan dan paksaan dari manapun. Jadi yang berlaku adalah awal dalam kontrak kerja dari antara terdakwa dengan saksi Ahmad Arifin. Kemudian tadi saudara JPU sendiri sempat menegasikan keterangan dari saksi Ahmad Arifin yang mana karena adalah bawahan dari terdakwa. Justru itu yang menjadi pertanyaan kami, karena faktanya saksi Ahmad Arifin itu saksi acas, saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri. Kok sekarang dinegasikan sendiri oleh jaksa penuntut umum? Kami tidak menghadirkan saksi Ahmad Arifin, jaksa penuntut umum yang menghadirkan saksi Ahmad Arifin. Jadi saya kira keterangan dalam replik jaksa penuntut umum perlu dikesampingkan, karena jaksa penuntut umum terbukti tidak menarik keterangan saksi Ahmad Arifin dalam persidangannya. Saya kira JPU perlu belajar kembali tentang hukum keperdataan yang mana mengenal istilah antara benar dengan bersiter. Saya yakin yang mulia Majelis Hakim memahami bahwa benar itu pemilik yang harus dibuktikan dengan alasan kalau tanah di Indonesia ada SHM, SHTB, HPU dan lain sebagainya. Tapi dikenal juga istilah yang namanya besitter atau orang yang menguasai. Nah, contoh
kita orang punya handphone, ini nggak ada surat-suratnya, tapi posisi kita tetap pemilik karena ini besi posisi kita bukan benar, karena ini bukan benda atas nama. Jadi berkenaan dengan alat bukti yang ada yang sebenarnya itu dihadirkan oleh JPU sendiri karena nampak di berkas perkara dan juga keterangan para saksi membenarkan dan tidak menolak bahwa surat overall itu ada, dan itu dibenarkan oleh kepala desa oleh staf kami yang bertanda tangan. Dia membenarkan benar surat overall ini bahwa tanda tangan benar saksi Ahmad Arifin yang bertanda tangan dengan Agung sebagai orang yang bertransaksi benar. Terlepas itu alasan yang diakui undang-undang atau tidak, di situ kita memahami bahwa posisi Ahmad Arifin adalah bersidang. Fakta persidangan itu sudah jelas. Sederhananya begini, kami ini sampai tidak perlu menghadirkan saksi yang meringankan. Kenapa? Karena justru saksi-saksi dari JPU sendiri itu sudah cukup bagi kami untuk meringankan terdakwa. Dalam persidangan di Indonesia pada khususnya dan di seluruh dunia ada hal yang nggak bisa diakali. Apa? Fakta persidangan itu nggak bisa diakali. Nah, dari analisa kami mulai dari tuntutan sampai pada replik tadi yang ditulis JPU bukan fakta tapi BAP. Kan percuma kalau kita terus tidak bersandar pada fakta yang muncul di persidangan, sedangkan fakta persidangan itu amanat pada pasal 185 ayat 1 KUHP. Selanjutnya tadi bukti kami dinegasikan. Bukti kami itu salah satu ahli dari kami, Dr. Mahmud Mulyadi dinegasikan. Ditolak tentang keterangannya. Bagaimana sih? Itu tuh sudah 185 kali jadi ahli. Beliau ahli dalam perkara KPK, perkara-perkara nasional, termasuk ahli pada perkara kehutanan. Itulah karena profil beliau itu kami menghubungi beliau untuk datang ke sini membantu kami mengajarkan kepada seluruh masyarakat karena waktu itu sidangnya terbuka tentang apa sih yang dimaksud dengan delik penyertaan dan urusan kehutanan ini. Oke, jadi artinya replik yang diajukan oleh kejaksaan tadi menurut kuasa hukum apa bisa mempunyai landasan yang kuat atau tidak juga? Sederhananya begini, nggak jauh beda sama tuntutannya. Sebenarnya itu, jadi repliknya itu nggak jauh beda sama tuntutan. Kalau kembali lagi kalau replik masih ngambil dari BAP percuma, kita nggak perlu sidang kalau kayak gitu. Yang dimaksud tadi nggak hadir siapa tuh Mas? Yang nggak Ada hadir. kaitannya nggak merasa yakin mungkin mereka nggak hadir. Iya, jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan karena kami bersandar pada fakta persidangan. Sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh majelis hakim dan terdapat diskusi-diskusi ataupun ada perbedaan pendapat itu hal yang normal dalam sebuah persidangan. Tapi dapat kami sampaikan bahwa penuntut umum pada saat persidangan ini secara tegas menyatakan menolak apa yang dilakukan oleh pledoi daripada terdakwa maupun penasihat hukum. Jadi kami tegas bahwa apa yang telah kita ajukan kami merasa itu sangat cukup untuk dinyatakan terbukti. Dan yang kedua ada yang mungkin terlupakan bahwa terdakwa ini diajukan ke persidangan dengan 2 surat dakwaan walaupun bentuknya disusun secara alternatif. Jadi ada dakwaannya dia sebagai penganjur atau broker, ada dakwaannya dia sebagai pembantu. Jadi cuma di antara 2 dakwaan ini kami menganggap bahwa sangat tepat untuk dinyatakan yang terbukti itu dia sebagai penganjur. Walaupun kami secara nyata sangat tegas juga menyatakan bahwa dia sebagai pembantu lebih terbukti lagi. Tetapi kapasitasnya kalau dia pembantu berarti dia bukan orang yang pelaku utama. Nah, sehingga kami melihat bahwa sangat tidak relevan berdasarkan fakta kalau dia hanya dinyatakan terbukti dari sisi pembantuannya. Karena dari sisi pembantuan pertanggungjawaban pidananya tidak sama dengan pelaku, tidak sama dengan pelaku utama. Makanya kita lihat dari fakta-fakta, kami menyatakan di persidangan sangat tepat kalau dia dibuktikan sebagai penganjur di pasal 55. Jadi kita yakin kalau terdakwa ini bersalah dan kalau kami lihat dari fakta persidangan dari dakwaan yang didakwakan terhadap yang terdakwa secara objektif, secara yuridis semuanya terpenuhi dan terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. kalau yang secara lisan PH tadi menyebutkan ada kekeliruan beberapa itu Pak? Sebenarnya itu persoalan kekeliruan yang seperti misalnya undang-undang tenaga kerjaan. PH juga keliru menyatakan undang-undang tenaga kerjaan sudah dihapus dan undang cipta kerja. Tetapi banyak ketentuan-ketentuan diperbaiki, diadopsi di undang-undang cipta kerja. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan sudah ditambahkan di undang cipta kerja seperti contoh undang-undang narkotika, ada juga undang-undang cipta kerja
kemudian undang-undang yang lain dan juga perburuhan aja. Jadi ini dinamika yang kita harus sikapi secara bijaksana, dan ini memang hal yang lumrah dalam persidangan. Sama dengan yang PH tadi sampaikan bahwa ini sebatas profesionalisme dalam persidangan, itu sepakat, itu tidak ada masalah. Ini memang strategi. Ada tadi kekeliruan nama Tenaga ahli dari Saya tidak bisa meyakini bahwa kekeliruan menyebut nama ahli, tetapi ahli yang dimaksudkan oleh penuntut umum adalah ahli yang dihadirkan oleh dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Apakah kekeliruan mengetik nama itu dalam proses persidangan atau dalam administrasi itu hal yang lumrah, tetapi tidak bermaksud bahwa menyatakan ahlinya beda, enggak. Dan Regional 3 Jambi, Romi Faisal melaporkan.